Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai, ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran fisika online pada hari ini. Karena kalian mungkin lelah dengan banyak tugas yang telah diberikan oleh guru, Ibu punya pesan nih untuk pertemuan kali ini, yaitu jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Hari ini kita belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah ya. Apa ya angka penting dalam fisika anak-anak? Ada yang tahu? Ya, jadi Ibu menyiapkan dua gambar. Perhatikan gambar pertama itu apel, yang ke gambar kedua itu adalah pensil yang diukur menggunakan penggaris. Jadi untuk gambar pertama, perhatikan dulu apel itu jumlahnya ada berapa? Dihitung ya, berarti 8 buah apel. Terus gambar kedua kita lihat, kita hitung ya. Ini dihitung perkiraannya itu nilainya menjadi 6,78 cm. Itu perkiraannya ya. Jadi apa perbedaan dari dua hasilnya? Jadi bisa dilihat kalau untuk apel itu hasilnya didapat dari menghitung atau membilang. Itu bisa dilihat dari apel kan dihitung tuh, makanya nilainya 8. Kalau untuk penggaris itu diukur menggunakan mistar, berarti disebut sebagai pengukuran. Jadi bedanya satu menghitung, satu pengukuran. Kalau menghitung itu artinya dia adalah angka eksak. Jadi ingat ya, kalau menghitung atau membilang itu adalah angka eksak. Sedangkan pengukuran itu yang disebut sebagai angka penting. Jadi bisa dibedakan ya, kalau angka penting dari pengukuran suatu benda seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa angka penting itu adalah angka yang didapati dari pengukuran. Ya, angka yang didapat dari pengukuran. Jadi tadi bisa dilihat contohnya itu hasilnya berapa? 6,78 cm. Jadi di dalam angka penting ini ada dua angka. Kalau 6,7 itu disebut sebagai angka pasti yang bagian depan ya. Kalau yang bagian belakang itu disebut sebagai angka taksiran. Ya, bisa dilihat ya. Berarti angka penting itu terdiri atas dua, ada namanya angka pasti posisinya depan, dan angka taksiran posisinya di belakang. Untuk setiap pengukuran, angka taksiran itu berbeda-beda dari setiap orang untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Selanjutnya kita bahas tentang aturan angka penting. Jadi angka penting itu memiliki aturan. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya situ 224,7 gram. Mengandung 4 angka penting karena tidak ada angka nol kan? Jadi 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Contoh kedua, 59,6 cm mengandung berapa? 3 angka penting karena angka 5, 9 sama 6. Bisa ya? Selanjutnya kita lihat yang nomor 2, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi di situ kan contohnya bisa dilihat ya, 4 sama 0 di tengah-tengah. Berarti 30,45. Jadi dihitung sebagai 4 angka penting karena 0 ada di tengah-tengah, diapit dengan angka bukan 0. Berarti semua angka penting. 465,02, 0 ada di tengah lagi. Berarti 0 itu juga termasuk angka penting karena diapit dengan angka bukan 0. Berarti itu 5 angka penting. Selanjutnya angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Bukan ya, kecuali diberi tanda khusus, misalnya garis bawah.
48.000, itu bukannya koma ya, tapi 48.000 kilogram. Mengandung berapa? 2 angka penting. Nolnya itu tidak dihitung, berarti cuma dihitung 78. Yang kedua, 78.000, nolnya itu saya garis bawahi. Ibu garis bawahi, berarti mengandung 3 angka penting. Contoh selanjutnya, 48.000, nolnya itu saya garis bawahi 2, berarti ada 4 angka penting. Yang saya tidak garis bawahi itu tidak termasuk angka penting. Bisa ya? Jadi pokoknya yang patokannya itu yang bergaris di bawah. Selanjutnya, angka desimal kurang dari 1 angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Jadi kalau dia angka 0 sebelum atau sesudah koma itu bukan angka penting. Contoh 0,038 yang kita lihat cuma 38. Jadi itu mengandung 2 angka penting. Nolnya ibu nggak hitung. Lanjut 0,88 meter. Mengandung berapa? Yang ibu hitung itu karena 0 berada di depan ada komanya, yang ibu hitung cuma 88. 88 mengandung 2 angka penting. Terakhir, semua angka di sebelah kanan tanda desimal ya, dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Karena ada desimalnya berarti 0 itu termasuk angka penting. Berarti 14,00 itu mengandung 4 angka penting. Ya. Misalnya lagi 0,003200 KG. Ingat 0 di depan tidak usah dihitung ke penting, yang dihitung cuma 0 di belakang saja. Berarti 3200 itu mengandung 4 angka penting. Selanjutnya kita bahas tentang pembulatan angka penting. Ini poin terpenting ya untuk operasi angka penting nanti. Kita lanjutkan yang pertama, apabila angka yang lebih besar dari 5 itu dibulatkan ke atas. Contohnya di situ bisa dilihat 86,58. Karena itu 8 lebih besar daripada 5, berarti otomatis yang di depannya itu dibulatkan ke atas jadi 6. Jadi hasilnya 86,6. Ya, lanjut, apabila angka yang lebih kecil dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Kita perhatikan contoh di situ 86,54. Karena 4 kurang daripada 5, berarti angka 4 langsung dihilangkan saja. Jadi hasil pembulatannya menjadi 96,5. Seperti itu ya. Selanjutnya, apabila hasil perhitungan tepat angka 5, lihat bilangan sebelumnya. Jika bilangan sebelumnya ganjil, ingat ganjil itu angka 1, 3, 5, 7, 9, maka itu dibulatkan ke atas. Dan jika bilangan sebelumnya genap ingat 2, 4, 6, 8, 10, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, perhatikan contoh 86,35. Kan 5 tuh tepat. Lihat di depannya, ganjil kan? Karena ganjil dibulatkan ke atas, berubah jadi 4. Berarti hasilnya menjadi dia 86,4. Bisa ya? Contoh kedua, 86,25. Itu hasilnya 86,2 karena kan tepatnya 5 tuh sebelumnya genap. Berarti hasilnya itu adalah 86,2. Selanjutnya kita bahas tentang operasi angka penting, di mana terbagi atas penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian, bisa juga dalam bentuk akar. Kita bahas dulu tentang penjumlahan atau pengurangan, di mana penjumlahan atau pengurangan ini mengatakan bahwa dia hasilnya hanya satu angka taksiran saja. Jadi berapapun itu wajib hasilnya cuma satu angka taksiran. Contohnya bisa dilihat ya. 1,56 ditambah dengan 1,2. Ini Ibu tambah ya. Karena di situ tidak ada angka taksiran, otomatis yang bagian terakhir itu adalah taksirannya. Berarti 6 Ibu garis bawahi. Itu angka taksiran, 2 juga itu angka taksiran. Tinggal Ibu tambahkan. Berarti hasilnya 67,2. Angka taksiran yang dipindahkan ya.
Karena di atas itu taksirannya 6 dan 2, pindahkan. Berarti taksirannya 7 dan 6. Di baris bawahi ya. Karena harus memiliki satu angka taksiran saja, berarti itu prosesnya harus melalui pembulatan. Karena 6 lebih daripada 5, berarti dibulatkan ke atas. Sehingga hasilnya itu bisa kita tulis menjadi 2,8. 8 itu adalah angka taksiran. Selesai untuk penjumlahan. Ingat, cuma satu angka taksiran saja. Selanjutnya untuk soal pengukuran. Bisa diperhatikan ya, 2,78 itu dikurangi dengan 1,23. Karena di situ 8 sama 3 nggak ada taksiran, kita buat aja sendiri. Berarti 83 taksiran. 8 kurang 3, 5. 7 kurang 2, 5. 2 kurang 1, 1,55 hasilnya. Tinggal turunkan aja angka taksirannya. Berarti 1,55. Karena cuma ada satu angka taksiran, berarti hasilnya tetap, yaitu 1,55. Selesai. Ingat ya, penjumlahan pengurangan wajib memiliki satu angka taksiran saja, tidak bisa lebih. Bagaimana caranya? Ya kalian harus ingat, bisa melakukan proses pembulatan seperti itu. Jadi kalau masih ada kurang mengerti, tanyakan. Selanjutnya perkalian atau pembagian. Bulatkan ke jumlah angka penting paling sedikit. Ini P-nya yang dilihat paling sedikit. Ya. Kita lihat contohnya di situ. 2,43 dikali dengan 1,5. Perhatikan 2,43 berapa angka penting? Yaitu 3 angka penting. Ya, untuk yang di bawah 2 angka penting, karena hasilnya harus angka penting paling sedikit, berarti kita lihat 2 angka penting yang paling sedikit, berarti hasilnya 2 angka penting. Langsung kita kalikan aja, 5 kali 3, 15, 21, 1, 12, berarti langsung aja 1 kali 3, 3, 1 kali 4, 2. Oke, lanjut 5, 4, 6, 3. Ya, koma, jangan lupa. Maka hasilnya itu kita tulis wajib 2 angka penting. Karena perkalian penjumlahan itu dilihat angka penting yang paling sedikit. Dari soal kan dilihat yang 1,2 itu 2 angka penting, berarti itu hasilnya menjadi 3,6. 3,6 hasilnya 2 angka penting. Dari mana dapatnya? Dari proses pembulatan tadi. Karena 4 di bawah dari angka 5 langsung dihilangkan aja. Seperti itu. Jadi hasilnya langsung seperti itu, 3,6 angka penting. Ya, kita lanjut. Situ ada catatan, angka hasil pengukuran atau pencacahan jumlah angka penting diabaikan. Seperti apa? Coba perhatikan contoh berikut ini. Jika massa sebuah mangga 0,321 kg, maka tentukanlah massa 8 buah mangga sejenis. Ditanyakan massa jika 8 buah mangga. Ya, ingat angka penting itu didapat dari hasil pengukuran. Sedangkan bisa dilihat di situ 8 buah mangga. 8 buah mangga itu kan merupakan angka eksak, bukan hasil dari pengukuran. Berarti angka eksak dari angka 1 sampai 8 kan yang kita lihat. Berarti 8 buah itu bukan termasuk angka penting. Ya, ingat, bukan termasuk angka penting. Yang termasuk angka penting adalah 0,321 kg karena dia dapat dari hasil pengukuran. Berarti bisa dilihat di situ berapa angka pentingnya, 3. Jadi tinggal aja kita kalikan 8 dikali dengan 0,321 kg, hasilnya 2,568 kg. Berapa sih angka pentingnya? Wajib 3 angka penting kan? Di situ berapa? 4 angka penting. Kita apakan supaya menjadi 3 angka penting? Yaitu kita bulatkan. Jadilah dia hasilnya 2,57 kg.
Nilai tersebut tidak dibulatkan ke satu angka penting menjadi 3 kg, tetapi tetap memiliki 3 angka penting. Jadi bisa dilihat massa 8 buah mangga adalah 2,57 kg. Sudah, bisa kan? Bisa mengerti ya? Ini mudah sekali kok. Jika ada nanti yang ditanyakan atau kurang mengerti, sekali lagi bisa bertanya dengan ibu. Japri saja, tidak masalah. Oke, untuk penjumlahan, pemulangan, perkalian, pembagian bisa ya? Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu mengenai apa yuk? Mengenai pemangkatan atau penarikan akar. Jumlah angka penting sama seperti jumlah angka penting yang dipangkat atau di akar. Contoh, akar 225 hasilnya adalah 15. Karena 225 mengandung 3 angka penting, karena hasilnya itu 15 adalah 2 angka penting, diubah caranya 15 itu menjadi 3 angka penting dengan menambahkan 0 di belakangnya, berarti 15,0. Ingat, 15,0 itu merupakan 3 angka penting. Selanjutnya materi terakhir tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Memiliki fungsi menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil agar lebih mudah dituliskan dan disebutkan. Misalnya, itu berapa yuk nolnya? Ada adalah 8 nolnya kan? Daripada membuang waktu dan membuang banyak buku, ditulis di situ nolnya banyak, kita singkat aja menjadi 3 kali 10 pangkat 8. Nolnya hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 nolnya itu diubah menjadi pangkat. Sehingga rumusnya A dikali dengan 10 pangkat N. Keterangannya A bilangan asli 1 sampai 9. Lihat ya, soalnya tadi kan 3 kali 10 pangkat 8, berarti A-nya itu adalah 3. Sudah ya? Kita lanjut, N adalah bilangan eksponen. Bilangan eksponen di soal itu adalah 8. Ya, perhatikan di situ. 10 itu sama dengan 10 pangkat 1. Sebanyak 1 angka 0 di sebelah kanan 1. Kan angka 0. Berarti di situ nolnya kan 1. Berarti tinggal dipangkatkan aja. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10. 100. Jika dipangkatkan menjadi berapa? 10 pangkat 2. 1000. Berarti di situ nolnya ada 3. Berarti pangkatnya 10 pangkat 3. 10.000. Nolnya ada 4. Berarti 10 pangkat 4. Karena di situ semua diawali dengan angka 1, berarti A-nya kita tidak perlu tulis, ya. Misalnya 1 kali 10 pangkat 1. Gak perlu kalian tulis 1 kali 10 pangkat 1. Cukup langsung aja 10 pangkat 1. Misalnya lagi 1 kali 10 pangkat 2, gak perlu, langsung aja 10 pangkat 2 karena semuanya diawali dengan angka 1. Lanjut, 125. Itu kita ubah jadi bilangan desimal. Berarti kan dari belakang tadi berarti 1, 2 kan? Berarti berhenti di tengah-tengah situ kan? Berarti 1,25 kali 10 pangkat 2. Bisa ya? Kalau bilangan banyak, itu nolnya ada berapa itu? Nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelah kanan karena harus berhentinya di 2 situ, kita hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju ke 2, 10, 9, 10 ya. Berarti hasilnya 7,2 kali 10 pangkat 10. Seperti itu. Sama yang di bawah itu, kita mulai dari ujung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya kan? Berarti titiknya letak di situ. Berarti 6,02 kali 10 pangkat
23. Ya, bisa dilihat lagi contoh selanjutnya. Karena ini nolnya di depan berarti 0,1. Berarti itu pangkatnya menjadi minus. Karena dia 0,1. Karena nolnya dari depan. Ingat ya. Berarti nanti jawabannya adalah minus 0,01. Nolnya ada berapa itu? Ada 2 di depan. Berarti 10 pangkat min 2. Selanjutnya 0,001 berarti 10 pangkat min 3. 0,0001 berarti jawabannya 10 pangkat min 4. Bisa ya? Nggak usah lagi kalian bingung dengan itu semua. Karena di sini semuanya angka 1, A-nya tidak perlu ditulis 1 kali 10 pangkat min 1. Pokoknya semuanya langsung aja. Soal selanjutnya 0,000027. Kita mulai dari kanan. 1 2 3 4 5 6. Ya, kita ulang lagi. Dari situ 1 2 3 4 5 6. Pindah komanya. Jadi komanya langsung dipindah menjadi 2,7 kali 10 pangkat min 6. Ya. Komanya yang depan tadi pindah. Selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya kita ulang ya. Berarti Bu pindah komanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya 1,276 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu juga. Yang terakhir kita mulai dari koma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pindah ya, berarti 1,37 kali 10 pangkat min 5. Bisa ya semuanya ya? Ya, ini adalah sebuah tabel mengenai kelipatan. Tabelnya bisa diamati, ada juga di buku LKS kalian. Kegunaannya gampang sekali nantinya. Mungkin itu saja materi pada pertemuan hari ini. Jika ada nanti ingin ditanyakan, kita lanjut ke WA grup saja. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.